Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, Pak Emil Dardak, yang sebetulnya adalah keluarga Kementerian Keuangan. Kita pinjamkan ke Jawa Timur. Bapak Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji, sugeng siang Bapak. Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Sanusi, sugeng siang Bapak. Wakil Menteri Keuangan, Prof. Suhasil, ini karena mau ngomong RCI jadi saya pakai profesornya. Para pejabat eselon 1 dan 2 dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang hadir pada siang hari ini, yang sebetulnya bolehlah disyukuri kita bicara tentang hari perbendaharaan, tapi karena kita memang akan ada leaders of site meeting, para pimpinan dari lingkungan pemerintah provinsi di Jawa Timur, Kota Malang maupun Kabupaten Malang, para pimpinan lembaga keuangan perbankan yang diundang pada pagi hari ini, siang hari ini. Tadi soalnya ada yang satu pesawat sama saya dari Bank Syariah. Bila, Bu saya diundang sama Ibu, diundang apa ya? Saya bilang, saya nggak tahu kalau saya ngundang. Ternyata yang ngundang teman-teman. Nun sewu ya Pak ya. Yang ngundang nggak merasa ngundang. Saya diundang Pak ternyata. Para regional dan local expert, global expert, international expert, national expert dan local expert dari yang kita undang hari ini dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah siang hari ini kita berjumpa di dalam acara peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-19, yaitu sekaligus sebetulnya memperingati berdirinya Departemen Treasury atau kita sebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Saya tadi melihat pertama temanya Indonesia Treasury, dukung transformasi ekonomi dalam kolaborasi Kementerian 1. Ini tema yang sudah sangat tepat karena memang kalau kita melihat Indonesia di dalam konteks global, Indonesia di dalam konteks nasional, dan bagaimana perkembangan dan perjuangan kita mengatasi pandemi dan sekarang pulih, memang Indonesia sedang di dalam sebuah proses transformasi yang luar biasa. Jadi ini adalah sebuah tema yang sangat tepat. Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam bentuk Hari Bakti ini sudah dilakukan secara bertahun-tahun, jadi ini yang ke-19, tentu tidak hanya menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan salah satu wajahnya diwakili oleh perbendaharaan, namun juga merupakan connection antara kita sebagai kementerian dengan para stakeholder atau pemangku kepentingan dan semangat kolaborasi untuk membentuk satu spirit Kementerian Keuangan 1 itu sangat saya hargai. Ibu Bapak sekalian, kemarin Bapak Presiden mengundang seluruh kepala daerah di Sentul dan Forkompinda. Sebuah perhelatan 4.000 lebih tamu dari seluruh pimpinan di seluruh Indonesia. Dan Bapak Presiden memberikan arahan yang sangat jelas mengenai agenda pembangunan apa yang harus dilakukan di level nasional maupun oleh kita semuanya, pimpinan di pusat dan di daerah, dan eksekutif dalam hal ini termasuk seluruh forum pimpinan daerah. Agenda-agenda sesudah alhamdulillah 2022 kita tutup, ya dalam hal ini 3 tahun dalam masa pandemi di seluruh dunia. Ada negara yang sudah bisa menangani pandemi tapi dengan korban yang berjatuhan banyak, hampir 500 juta kalau di Amerika Serikat. Itu lebih besar dari korban perang Vietnam. Ada negara yang menutup 3 tahun dengan sangat ketat,
yang menyebabkan ekonominya menjadi melambat sangat drastis seperti RRT. Ada yang kemudian buka tutup seperti kita juga melakukan. Jadi 3 tahun pandemi ini seluruh negara juga melakukan dan berjuang menangani musuh yang gak kelihatan tapi nyata namanya COVID-19 dan dia bermutasi terus. Dan berjuang untuk agar korbannya tidak hanya manusia tapi juga sosial, ekonomi bahkan politik. Indonesia dalam situasi yang sama ujiannya, kita boleh mengatakan bahwa kita berhasil menangani pandemi dan menangani dampak ekonomi sosialnya secara sangat baik. Ya. Dan Bapak Presiden menyampaikan itu terjadi karena kita semua bekerja sama dan bekerja bersama. Coba kita putar balik lagi pada saat kita nggak punya APD, pada saat kita belum menemukan vaksin dan negosiasi vaksin. Waktu kita sudah dapat vaksin, bagaimana menyuntikkan lebih ke 400 juta kali vaksinasi di seluruh Indonesia. Itu nggak akan mungkin terjadi kalau kita bekerja sendiri-sendiri. Sehingga dalam kesempatan itu Bapak Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen instansi-instansi di pusat dan terutama di daerah. Kepala daerah, kepolisian, TNI, sampai level desa. Itu pelajaran yang luar biasa penting kita sebagai bangsa. 2022 alhamdulillah kita tutup dengan sebetulnya kalau dilihat antar negara Indonesia bisa mengatakan sangat baik. Pemulihan ekonomi kita sedang kuat, COVID kita terkendali, kegiatan sampai di daerah sudah mulai pulih. Itu prestasi yang tidak kecil. Semua negara mengalami banyak yang sudah berganti dari mulai presidennya, perdana menterinya, menteri keuangannya. Karena dalam suasana pandemi maka masyarakat pasti berharap kepada pemerintahannya untuk bisa menangani dengan baik. Nah, itu adalah sebuah prestasi yang memungkinkan kita memasuki tahun 2023 ini dengan optimisme. Indonesia kalau terus bekerja bersama, bekerja sama, berkolaborasi, pusat, daerah, antar kementerian, maka kita akan bisa melampaui dan mengatasi berbagai ujian sambil terus berikhtiar mencapai cita-cita negara kita. Karena tahun 2023 bukan lagi juga tahun yang sama dan ujiannya akan berbeda. Sama seperti sebagai manusia kita, kalau kita lulus satu ujian kita tidak boleh jumawa. Karena ujian itu nggak pernah cuma sekali dalam hidup. Dia datang, berulang dan berbeda. Bisa berbeda waktu, bisa berbeda ujiannya. Ada ujian kesulitan, ada ujian yang kesenangan. Ada ujian yang kekurangan, ada ujian yang kelebihan. Semua adalah ujian. Sehingga sebagai bangsa kita juga perlu untuk terus di satu sisi bersyukur atas apa yang sudah kita ikhtiarkan, bersyukur atas pencapaian yang sudah kita dapatkan dan pencapaiannya itu adalah pencapaian yang baik, maka kita patut bergembira dan bersyukur. Namun pada saat yang sama kita menyiapkan diri dan menata diri untuk menjaga Indonesia terhadap tantangan-tantangan baru. Tahun 2023 ditandai dengan situasi di mana perekonomian dunia trennya melemah. Ini karena berbagai faktor. Kenaikan harga komoditas yang tinggi,
menyebabkan inflasi, inflasi mengerus daya beli mengerus permintaan, permintaan menurun, ekonomi melemah. Komoditas yang tinggi mendorong inflasi, inflasi yang tinggi direspon dengan suku bunga yang tinggi menyebabkan cost of fund menjadi mahal, investasi menjadi sulit untuk bisa menguntungkan, maka kemudian minat untuk berinvestasi menurun. Pertumbuhan melemah. Komoditas yang tinggi menyebabkan inflasi tinggi, menyebabkan suku bunga naik, menyebabkan kegiatan ekonomi yang tadinya profitable tiba-tiba menjadi tidak profitable. Mengancam kemungkinan kredit bermasalah di sektor keuangan. Maka perbankan harus melakukan pencadangan, maka mereka akan mengerem kredit baru, maka ekonomi melemah. Apapun jalurnya, semuanya menjurus pada kesimpulan yang sama. 2023 karakternya adalah inflasi tinggi karena komoditas, suku bunga tinggi dan konsekuensinya ekonominya melemah. Itu adalah rumusan seluruh dunia. Sama seperti pandemi, seluruh dunia diberikan ujian yang sama. Ada negara yang mampu mengatasinya, ada yang bisa lulus tapi dengan biaya dan pengorbanan besar, ada yang bahkan biaya pengorbanannya besar belum lulus juga. Kita boleh memilih menjadi negara yang seperti apa. Lulus dengan biaya dan pengorbanan yang sekecil mungkin dan lulus dengan baik. Itu yang kita ingin capai. Sama seperti yang kita telah capai di 2022. Jadi boleh saja semua lulus, tapi ada yang lulus dengan biayanya 25% dari GDP, ada yang 16% dari GDP, ada yang 10% dari GDP. Itu baru biaya uang, belum biaya yang lain, yang non material. Entah orang meninggal, entah orang kehilangan pekerjaan, entah munculnya krisis sosial atau krisis politik. Itulah yang kita akan lihat di dalam periode yang sedang kita mulai tahun 2023. Sehingga tema kita Hari Perbendaharaan ini bicara tentang transformasi ekonomi di dalam menjaga masyarakat dan ekonomi kita menjadi makin penting. Kita tidak sekedar hanya survive dan mencapai pertumbuhan tinggi. Bapak Presiden menyampaikan 4 hal yang perlu untuk kita fokuskan. Inflasi tadi, karena inflasi ini menjadi penyebab banyak hal tadi. Turunannya, kalau kayak manusia itu di bidang kesehatan bilang jangan sampai kena diabetes, karena diabetes nanti kena ke jantung, ke paru, ke ginjal. Nah, inflasi ini sama. Inflasi harus kita bisa jinakkan. Dan ini tidak hanya pekerjaan Bank Sentral. Meskipun Bank Indonesia sebagai central bank diberikan tugas untuk menstabilkan tingkat harga, karena inflasi yang muncul ini tidak hanya berasal dari demand side yang berasal dari jumlah uang beredar, namun juga dari sisi supply side, dari logistik, dari distribusi. Maka Bapak Presiden menyampaikan ke seluruh pemerintah daerah, pimpinan-pimpinan daerah, lihat detail, terjun ke lapangan, lihat di pasar, mendengar, melihat, merasakan denyut dari harga setiap komoditas. Kemarin bahkan disebutkan beras, tomat, telur, ayam. Presiden, sapi enggak sih Pak kemarin? Oh, cabai, ya. Beliau menyampaikan itu di forum 4.000 pimpinan seluruh Indonesia. Spesifik komoditasnya.
Saya berharap tentu Kementerian Keuangan dengan instrumen fiskalnya, kita punya anggaran ketahanan pangan, di situ termasuk untuk pertanian, kita punya dana transfer ke daerah, pemerintah daerah, pusat, semuanya bersama-sama mengatasi inflasi terutama dari sisi supply side dan distribusi. Kedua, Bapak Presiden mengatakan fokus untuk menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ciri dari negara yang tumbuhnya cukup tinggi seperti Indonesia biasanya inequality juga melebar. Itu hampir terjadi, jarang sekali negara yang tumbuh tinggi tanpa terjadi inequality melebar. Kita perlu untuk terus fokus bagaimana kita tetap tumbuh tinggi tanpa memperlebar jurang ketidakseimbangan. Maka kemiskinan ekstrim itu apakah bottom 20%, bottom 40%, kita harus memberi perhatian menggunakan fiscal tools kita. Anggaran kita untuk bantuan sosial 479 triliun tahun ini, subsidi energi kita mencapai lebih dari 330 triliun. Apakah itu mengurangi kesenjangan? Apakah dia targeted? Apakah efektif? Bagaimana kita bisa menggunakan instrumen fiskal secara lebih baik. Itu adalah bagian yang dimana kita di Kementerian Keuangan meskipun arahan Bapak Presiden kepada seluruh pimpinan daerah, kita harus menyimak dan meyakinkan bahwa tugas kita di Kementerian Keuangan sinkron dengan tujuan nasional. 3. Tadi inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting. Stunting itu adalah juga masalah keadilan. Walaupun kita sudah turun dari 33% ke 24% anak-anak balita yang kurang gizi yang nanti akan menyebabkan dia waktu dewasa tidak mampu menjadi manusia produktif. Dia bisa tumbuh tapi otaknya dan kemampuan berpikir tidak mengikuti karena pada saat bayi dan balitanya dia kurang gizi. Dan ada beberapa kabupaten yang sangat sukses. Sumedang dari 30 menjadi 8%. Kita ingin menurunkan di 2024 ke 14%. Teman-teman Kementerian Keuangan harus berpikir bagaimana instrumen fiskal dan peranan kita untuk bisa mendorong agar stunting menurun. Bekerja sama dengan seluruh pihak, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Karena keberadaan kita di seluruh Indonesia. Ya kan? Yang keempat, Presiden meminta seluruh daerah fokus investasi. Pada saat dunia trennya adalah melemah, perlemahannya bisa karena daya beli masyarakat digerus oleh inflasi, investasi melemah karena interest rate naik, kita harus tidak mempersulit iklim investasi. Sehingga biaya dan resiko investasi menjadi menurun. Walaupun interest rate naik, mereka tetap bisa confidence bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari investasi. Kalau interest rate sudah naik ditambah dengan birokrasi yang ruwet, regulasi yang mencekik, ditambah sikap kita yang juga tidak friendly terhadap investasi, ya selesai. Orang tidak akan berinvestasi. Kalau tidak ada investasi, tidak ada penciptaan kesempatan kerja. Kalau tidak ada penciptaan kesempatan kerja, masyarakat makin menurun kesejahteraannya. As simple as that.
Jadi kita semuanya di Kementerian Keuangan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga harus siap menggunakan instrumen kita untuk mendorong dan mengakselerasi investasi. 4 assignment, 4 penugasan, simple, fokus dan harus dijawab. Harus kita berikan solusi. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam jajaran Kementerian Keuangan, terutama teman-teman perbendaharaan? Tadi telah disampaikan oleh Pak Prima. Pertama, Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi yang melakukan banyak sekali evolusi dan transformasi. Pencetusnya pertama Undang-Undang Nomor 1 2004, Undang-Undang Perbendaharaan. Itulah yang kemudian melahirkan fungsi treasury atau perbendaharaan secara lebih koheren. Coba teman-teman di Kementerian Keuangan lihat perjalanan sejarah. 2004 undang-undang dilahirkan. Sekarang kita ada di 2023. Sudah hampir 20 tahun, 19 tahun. Coba kita lihat perjalanan tersebut. 2024 undang-undang dilahirkan, belum punya neraca. Republik kita nggak ada neracanya waktu itu. Kita bikin neraca pertama kali. Kalau Pak Emil karena sebagai orang yang backgroundnya korporasi itu, Bu, Republik nggak punya neraca waktu itu. Iya, waktu itu beliau masih bayi sih. Dia nggak tahu bahwa Republik itu belum punya neraca keuangan. Jadi kalau hari-hari ini pemerintah daerah, Pak Wali Kota, Pak Bupati bilang, Bu, saya LKPD-nya sudah WTP. Itu tuh baru-baru sekarang ini, Pak. 19 tahun yang lalu kita nggak punya pembukuan yang dibuat seperti sekarang. Lihat perjalanannya, 2004. Neraca pertama kali dibuat 2005. 2006 diaudit, disclaimer jelas. 2006 baru WTP 2000 WTP 2016. Berapa tahun? 10 tahun, Pak. Perjalanan sebuah negara dari legislasi membuat pembukuan sampai dia diakui bahwa pembukuannya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang baik. 10 tahun. Kalau dari undang-undangnya 12 tahun. Dan dalam perjalanan 12 tahun ini paralel yang sama, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, waktu itu APBN-nya masih di bawah 500 triliun, jumlah pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kalau saya tidak salah, Pak Khairil, 16.000 atau 18.000. 16 atau 18, oke kita ambil 17.000 ya Pak ya, tengah-tengahnya. Betul nggak Pak? 16. Pak Ludiro, 12.000, beneran, 15, jangan dipotong-potong. Saya masih ingat dari mulai Pak Mulyan Nasution ke Pak Hadi Purnomo, itu masih di 15.000. Oke, Pak Bupati, Pak Wali Kota, kita dari Dirjen Perbendaharaan awal dengan katakanlah 15.000 tadi dilaporkan jumlah staf kita sekarang 7.000 Pak. 15 ke 7.000. Waktu 15.000 APBN kita 470 triliun. Sekarang 7.000 APBN kita 3.000 triliun.
Kalau Bapak dan Ibu sekalian tidak mencoba untuk connecting cerita ini, Anda cerita seperti kayaknya anggap ini adalah sungai mengalir, ya memang seharusnya mengalir. Belum tentu Pak, sungai ada yang mandek, berhenti, jadi comberan, banyak kotorannya, banyak nyamuk malarianya. Kita menganggap bahwa reform seolah-olah itu ya memang sudah seharusnya. Enggak seperti itu. Tidak semua negara bisa mendesain reform, melaksanakannya, dan mencapai hasil baiknya. Dalam 1 dekade. Tadi saya di pesawat, saya lihat CV-nya pimpinan kanwil-kanwil perbendaharaan. Oh, mereka sudah bekerja, rata-rata Anda yang sudah di eselon 2 ini sudah bekerja sekitar 30 tahun. Anda semuanya boleh kalau nanti retired mengatakan dalam 30 tahun saya bekerja di Kementerian Keuangan, at least 12 tahun Anda mengisi dengan reformasi dan menghasilkan. Dan belum berhenti, karena reformasi memang tidak pernah berhenti. Tapi at least Anda semuanya mengatakan separuh dari karir saya lumayan loh Bu. Saya sudah kembali ke jalan yang benar enggak? Pak Minto. Karena dia pernah di perbendaharaan dulu tahu yang halal dan yang haram. Yang tadi foto yang awal tuh Pak Bupati ya sama Pak Wali Kota, kalau mau mencairkan anggaran, Bapak kalau ada TKDD pasti dulu pakai amplop-amplop, map-map. Di depan kantor enggak seindah ini, enggak ada orang Pak. Di depan itu adalah para makelar anggaran. Bapak mau amplopnya di atas atau di bawah, itu saja sudah beda. Bener, ini yang udah 30 tahun karir pura-pura enggak tahu, itu masa kelam Pak. Saya waktu itu kayaknya belum masuk deh Bu. Saksi mata. Bisa tuh Pak diubah, dan ini menyebabkan Indonesia menjadi what we are today. Bayangkan kalau kita nggak berubah, betapa Indonesia masih akan menjadi hutan belantara. Kenapa kita bisa sekarang WTP, rating agency kita bisa mengakui bagaimana Indonesia yang tadinya setiap pengguna anggaran punya account sendiri-sendiri, kita tidak tahu berapa jumlah mereka, sekarang menjadi single treasury account. Kita tahu bahkan sekarang sudah pakai credit card sehingga tidak perlu minta UP. Betul? Luar biasa Pak, perjalanan itu. Itu yang saya ingin kita semua menyadari, itu adalah effort Anda semuanya. Itu adalah sebuah kerja besar, kerja bersama. Dan kerja itu belum selesai, karena Indonesia masih di middle income status. Banyak negara berhenti di middle income status. Kalau kita mau meneruskan journey ini, perjalanan ini menuju high income country, maka kita harus steady, tegar, fokus, dan tahu apa yang harus kita terus perbaiki untuk mencapai tahapan tersebut. Dan masih banyak. Artinya teman-teman ini yang sudah 30 tahun berkarir, retirementnya kira-kira ada yang tinggal 5 sampai maksimal 10 tahun lah gitu ya. Gunakan etapa terakhir ini untuk mengukir prestasi yang akan menjadi legacy warisan yang abadi.
yaitu warisan dalam bentuk sistem yang baik, anak buah SDM-nya baik, organisasi yang handal, nih handal, tadi mana tulisan handal, bolehlah ganti nama setiap kali ganti dirjen, boleh ganti nama, namanya dari MPN, Hadi Purnomo, siapa? Heri Purnomo, terus apa? Mulyana Sution, kemudian Agus Supriyanto, Andin Hadianto, Marwanto, Hadianto, Astrea Primanto. Kenapa semua ya? Waduh, kalau Ronggo Warsito ini terus nih. Makanya kalau nggak ada keluar ujungnya Anda nggak bisa jadi Dirjen Perbendaharaan. Semuanya langsung. Iya. Rio. Dia langsung biasa maunya. Ya. Boleh ganti sekarang interest. Saya tadi garu-garu kepala interest, katanya double S supaya kita tetap dingin dan melayani. Kalau tadi saya bilang interest, Indonesia tidak stres. Karena T-nya gede gitu, jadi Indonesia T-nya tuh tidak rest stress ya wis, pas kayaknya, ya wis. Iya kan? Jadi yang sudah dilakukan etapa terakhir tolong diisi dengan hal-hal supaya kita mampu memberikan fondasi yang baik sebagai warisan untuk meneruskan perjalanan Indonesia. Kita semuanya come and go. Tapi Indonesia dan Kemenku akan terus. Making sure, yakinkan ya, bahwa Anda mewariskan tadi anak buah yang makin kompeten, profesional, yang punya skill yang cukup dan baik. Yakinkan organisasi kita itu agile, fleksibel, transparan, akuntabel, punya kemampuan untuk responsif. Sama seperti kita selama pandemi, kita bisa tuh agile, responsif, fleksibel. Jangan sampai sesudah pandemi terus kita kembali lagi kaku. Yakinkan bahwa bisnis proses kita terus adaptif dengan teknologi yang terus berubah. Dan yakinkan bahwa cara kerja kita dan instrumen yang kita desain, policy yang kita luncurkan, regulasi yang kita buat itu adalah untuk mendukung tadi transformasi Indonesia yang akan menuju high income country. Itu seluruh cascading kepada seluruhnya. Makanya membentuk RCE adalah merupakan konsekuensi logis. Kalau 10 tahun, 12 tahun atau 15 tahun terakhir kita sibuk membangun from scratch, nol, Undang-Undang 1 2004, membangun kemudian laporan keuangan, sistem perbendaraan, MPN tadi, membangun seluruh bisnis proses, mengkonsolidasikan penerimaan, mengkonsolidasikan belanja under atau below the line juga dilihat, aset negara kita inventorize, utang kita bayar dan kita kelola. Semuanya sekarang oke, kalau Anda sudah punya sistem bagus, penerimaan, consolidated, revenue, belanja kita terus perbaiki, kita masih punya PR konsolidasi ke pemerintah daerah dan BUMN, benar kan? BLU kita benahi. Kalau sudah bagus, so what is going to be the next question? The next question adalah
Kalian membuat sistem bagus untuk apa? Kan sistem bagus bukan tujuan. Organisasi sistem yang bagus adalah tools. Sama dengan instrumen fiskal itu adalah tools. Selalu saya tekankan. APBN keuangan negara itu bukan tujuan. Dia adalah alat. Alat harus kita siapkan dengan baik. Sehingga kalau negara butuh apa saja alat itu fit. Bisa menjawab. Sama seperti Anda semuanya membangun sistem perbendaraan yang baik dan handal. So what is the goal? The goal is not the system itself. Sistemnya tetap harus kita pelihara kayak Anda punya mobil tiap hari dilihat bannya bener enggak. Saya nggak tahu tentang mobil, apalagi sekarang EV, saya nggak tahu ada masih kalau EV itu ada karburator atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kira-kira karburatornya bersih atau enggak, remnya bener enggak, wipernya jalan enggak, whatever lah. Tapi kalau Anda punya mobil, Anda lihat semuanya. Tapi kan tidak Anda bedakin mobilnya terus ditaruh di garasi, dilus-lus, kemudian kita selimutin, kita sayang-sayang, kan enggak. The mobil itu kita perbaiki untuk kita pakai jalan. Kalau mobilnya Anda elus-elus lebih sayang daripada istri Anda, ya Anda sakit jiwa. Mario. Ya kan? Jadi kalau kita memperbaiki sistem di Kementerian Keuangan, Perbendaraan, dan kita bangga dengan sistem kita, tapi kita nggak pernah nanyain ini sistem mau dipakai untuk apa, Anda juga sakit jiwa. So what is gonna be the next question? Pertanyaan selanjutnya apa? Apa yang Anda harus jawab dengan kalau kita sudah WTP? Kalau kita nanti Pak Minto karena sholatnya banyak, kita mungkin ratingnya akan menjadi single E. Terus mau ngapain? Ayo, tools, dia adalah untuk mencapai tujuan bernegara. Jadi pertanyaannya, apakah sistem yang baik, fiscal policy kita, apakah seluruh instrumen yang kita miliki di keuangan negara telah menjawab pertanyaan akhir. Makanya saya tanya, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi udah pernah diukur? Enggak pernah Bu, itu kan ada di undang-undang. Saya pikir itu karena Pak Mulya dulu nulis aja iseng-iseng. Emang harus diukur Bu? Hubungannya dengan tadi Bapak Presiden minta kemiskinan ekstrim, inflasi, stunting, investasi, apa? Can you answer the question? Bisa sih Bu, di karang-karang. Iya kan? Jadi it just make sense. Sesudah perjalanan 2004 hingga 2022, hampir kita mencapai 2 abad. Kita sekarang harus bertanya, ini mobil yang sudah bagus ini sebetulnya mau lari berapa, kemana, dan apakah di dalam perjalanan kita mencapai yang kita ingin tuju. Makanya organisasinya ditanya lagi, Anda siap? Ada nggak indikator di mobil kita nunjukin bahwa kita sudah mencapai stabilisasi, alokasi, distribusi? Ada nggak kita mengkaitkan dengan tujuan setiap presiden terpilih punya target kemiskinan ekstrim turun, Gini koefisien turun, kesempatan kerja naik, nilai tukar petani nambah, nilai tukar nelayan. Belum keinginan kita untuk menciptakan Indonesia sebagai negara industri yang maju. Ini PR kita hari ini. Jadi saya ingin tutup sesudah saya menstimulasi Anda semua dengan pertanyaan provokatif tadi. Anda jelas bukan orang yang sakit jiwa. Ya. Kita perbaiki sistem harus dikaitkan dengan tujuan akhir.
Tugas saya sebagai pimpinan mengingatkan, oh bagus, sistemnya bagus. Tapi ini loh, Bapak dan Ibu sekalian, ini loh yang kita mau capai. So make sure bahwa yang kita lakukan itu connect dengan yang tujuan akhir. Saya melihat banyak sekali perbaikan yang harus kita bangun. RCE adalah salah satu bagian mempertajam Anda semuanya. Intellectual capacity Anda, kepekaan perasaan Anda. Karena kalau saya di Rapim saya sering ngobrol sama eselon 1 Pak Wamen. Anda ngerasa nggak sih kalau kayak gini ini membuat kita disturb? Enggak Bu, Ibu aja yang kayak baper kayaknya. Atau saya ingat pernyataannya Pak Irjen kita, Bu saya nggak tahu, mungkin kita nggak punya empati kayak Ibu kali. Bener nggak? Ingat nggak waktu itu ngomong kayak gitu? Artinya sebetulnya mau ngomong pakai bahasa tiap hari Ibu baper, saya enggak gitu. Bapernya saya itu karena saya punya keresahan. Ini organisasi udah menjawab nggak sih pertanyaan tadi? Dan saya akan terus meminta Anda untuk gelisah. Makanya tadi RCE adalah satu bagian saja untuk mengasah kepekaan Anda, intelektual Anda, dan kemampuan Anda membangun policy, regulasi, cara kerja, melayani yang ada hubungannya dengan tujuan akhir tadi. Saya akan paksa karena kita berkumpul di sini di Malang selain untuk menghadiri ini, tapi besok kita akan bicara tentang strategi kita ke depan sebagai Kemenku apa. Anda mau membuat kontrak kinerja. Kalau di kontrak kinerjanya adalah hanya sekedar membuat mobilnya kinclong, Anda masih tahapnya rada sakit jiwa. Karena sesudah hampir 20 tahun, it's not about ngelapin mobil lagi. Jalanin mobilnya, yuk kita ke sana, lihat di jalan sana, mana yang lubang, belokannya di mana, ini sempit apa enggak, kita keserempet atau enggak. That is the real task. Dan itu saya minta untuk terus dikembangkan oleh teman-teman di Kemenku di level eselon 1, instansi vertikal, termasuk dalam hal ini perbendaharaan sebagai instansi vertikal kita. Tantangannya tadi sudah saya sampaikan. Dan Indonesia adalah middle income. Demografiknya masih muda. Geografi besar sekali. Provinsi baru nambah 4. Kita semuanya harus make sure bahwa kita mampu menjawab tantangan zaman. Climate change, demographic change, geopolitical, transformasi industri. Semuanya harus bisa kita paling tidak siapkan. Kita jawab. Jawaban tidak selalu sempurna dan langsung dapat A juga enggak juga. Tapi jangan sampai kita tidak menjawab atau berusaha menjawabnya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Selamat hari ulang tahun perbendaharaan, hari bakti perbendaharaan yang ke-19. Saya titip terus berkarya, terus meningkatkan kinerja kita, reform, gunakan teknologi, gunakan kepemimpinan Anda, perbaiki bisnis proses dan perbaiki organisasi kita. Pesan terakhir, tahun 2023 adalah tahun politik karena tahun depan kita akan ada pencoblosan pemilu. Sama seperti pesan-pesan saya sebelumnya. Selama tahun politik, jaga organisasi, jaga seluruh ASN kita. Ini bukan demokrasi yang pertama kali, sudah berulang. Jadi kita tahu di mana posisi dari ASN, kepemimpinan Anda dalam bersikap. Jaga pikiran, jaga mulut, jaga ucapan, jaga jempol Anda. Jangan sampai melanggar
etika dan aturan sebagai ASN yang netral dan baik. Jaga dignity Kementerian Keuangan, jaga reputasi dan kredibilitas kita. Kita bekerja bersama lagi, mengumpulkan semangat, optimis, waspada. Insya Allah kita akan bisa menghasilkan tahun yang sama baiknya atau bahkan lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang mudah dan meridhoi usaha kita semuanya. Terima kasih kepada seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati.